Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu. Betul ya? Iya, betul. Fayajibu maka wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala al-wujudu oleh sifat wujud. Wallahu a'lam. Segini dulu, jangan banyak. Pasar banyak. Sesudah pertemuan yang lalu dijelaskan, hukum akal ada 3: wajib, mustahil, jaiz. Arti wajib pasti, arti mustahil tidak mungkin, arti jaiz mungkin saja. Maka kita kudu bisa pahami ini dulu. Kenapa? Sono dulu. Maka kita kudu tahu sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat wajib Allah itu jumlahnya tidak itu. Jadi ciri-ciri Tuhan itu jumlahnya tidak terhingga banyaknya sifat Allah. Namun yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, dalam madhab Imam Asy'ari 13. Ini namanya disebut akidah Asy'ariyah. Imam Maturidi 20. Maka gambaran 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 20 panjangnya. Singkatnya dalam akidah Asy'ari ada 13 sifat wajib Allah yang orang mukallaf kudu tahu. Yang umurnya 15 ke atas, akalnya sehat, kudu tahu, yaitu ada 13. Dari 13 itu, yang pertamanya wujud. Yang pertamanya wujud. Jadi Allah itu bersifat wujud. Kita orang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu ditanemin di hati, kudu yakin Allah itu bersifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa kitanya ada. Jadi Allah itu bersifat ada. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Andai ada, karena Allah adain.
Jadi beda antara ada dan diadakan. Beda. Jadi Allah itu sifatnya wujud. Wujud itu ada. Jadi Allah itu ada. Maka dengan kita ngaji wujud ini, yang pertama kali ditolak adalah aliran ateis. Bahasa Arabnya dahri, yakni orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Katanya di jagat raya ini enggak ada Tuhan. Itu namanya keliru. Sebab Allah itu bersifat wujud, ada. Kita juga ada. Nih yang ngaji nih ada enggak? Ada. Allah ada. Sama apa beda? Sama apa beda? Bedanya di mana? Kita diadakan, diadai. Kalau Allah tidak. Jadi Allah tuh bersifat wujud, ada. Nah, mana dalilnya? Buktinya bahwa Tuhan itu ada. Yang paling gampang pakai akal. Enggak mungkin ada meja kalau enggak ada tukang meja. Enggak mungkin ada piring kalau enggak ada tukang piring. Enggak mungkin ada bumi, ada langit kalau enggak ada yang membuat bumi langit. Nah, yang membuat itu mesti ada. Namanya Allah. Begitu. Jadi kalau ditanya mana bukti Allah itu ada, notai ayam. Enggak mungkin ada kalau enggak ada ayam. Notai sapi, enggak mungkin ada kalau enggak ada. Itu bekas tapak orang, gak mungkin ada kalau nggak ada orangnya. Bumi langit nggak bakalan ada kalau nggak ada Allah yang ngadain. Maka adanya Allah beda dengan kita. Kalau adanya Allah hakiki, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu adanya Allah. Kalau adanya kita terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Begitu. Jadi kita orang ada kayak kakek kita. Dulunya kakek buyut kita ada, sekarang tidak ada. Kenapa? Karena dia terikat oleh waktu. Begitu juga cucu cicit kita tidak ada, karena kita belum ada, tapi nanti ada. Begitu. Itu karena terikat oleh waktu. Kalau Allah mah dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Kalau kita mah dulunya tidak ada, sekarang nantinya bedanya adanya kita sama adanya Allah. Jadi kalau kita mah adanya baru, dulunya tidak ada. Begitu. Jadi yang ngadain kita ini bukan ayah kita, bukan ibu kita. Banyak orang menikah yang belum punya keturunan.
Ada orang pengen anaknya laki keluar lagi perempuan. Ada yang pengen anaknya perempuan keluar lagi. Ada juga orang yang pengen matanya melek, anaknya lahirnya buta. Itu menunjukkan bukan mau kita. Ada zat lain yang mengadakan. Ada zat lain, itulah namanya Allah. Allah namanya. Jadi Allah itu wajib bersifat ada. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Apakah ada keraguan-raguan tentang adanya Allah? Bukankah Dia yang nyipta langit, bumi dan segala isinya? Artinya kita wajib kudu menanamkan di hati kita bahwa Allah itu ada. Nah, segala yang ada ini adalah hasil daripada diadakan oleh Allah yang bersifat ada. Maka di dalam memahami tauhid, kita jangan sekedar wujud Allah ada, mustahil Adam artinya tidak ada, bukan itu. Akal kita kudu sampai ketemu Allah. Akal kita kudu sampai ketemu Allah dengan kita punya akal. Jadi yang ada nih kalau pengen ketahuan caranya dua. Cara kita pengen tahu barang yang ada itu ada dua cara. Pertama lewat panca indera. Panca indera itu pendengaran, penglihatan, pencium, apalagi perasa, peraba. Ini namanya pengen mengetahui ada atau tidak. Salah satu medianya pakai panca indera. Kalau panca indera enggak bisa, jangan dipaksa. Ini pakainya akal. Harus pakai akal. Jadi yang ngaji kita Riyadul Badi'ah ini yang kudu punya akal. Yang enggak punya akal boleh pulang duluan. Emang ini mah yang diajak ngomong yang punya akal. Jadi cara mengetahui ada dan tidak ada dua cara. Pertama lewat panca indera. Kalau ini kagak bisa jangan paksa. Yang kedua lewat akal. Contoh pertanyaannya begini. Allah itu wangi apa busuk? Jangan sampai salah tahu. Allah itu wangi apa busuk? Wangi. Jadi pas bau wangi-wangian bau Allah. Begitu. Lah gimana orang Kristen mau masuk Islam, orang Islamnya nggak tahu. Ini suruh belajar. Jadi Allah itu wangi apa busuk? Tidak ada. Wangi ada wangi. Enggak ada wangi, enggak busuk. Enggak wangi. Kenapa? Tidak terlihat. Allah nggak terlihat. Enggak terlihat, enggak. Ya, jadi Allah tuh wangi apa busuk? Tidak bisa dicium. Ini gimana kalau orang Kristen anak Trisakti nanya, oh, ya gimana masuk Islam? Semuanya bersih. Allah tuh wangi apa busuk?
Katanya kalau wangi ada salah lagi. Tidak dapat dirasa. Tidak dapat dirasa. Tidak bisa dirasa. Enggak wangi. Sebab Allah mah bukan minyak wangi. Kalau wangi banyak. Jadi Allah itu kasar apa halus? Enggak kasar, enggak halus. Hah? Enggak kasar. Emang apa? Enggak kelihatan. Enggak nyata. Enggak nyata ya. Jadi Allah itu kasar apa halus? Ya Allah. Enggak kasar, enggak halus. Enggak. Ini yang ngaji aja dulu dah. Iya. Yang ngaji ini makhluk kasar, makhluk halus. Makhluk kasar, makhluk halus. Kasar. Orang kasar, orang halus. Jadi orang kasar, orang halus. Kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Marah. Jadi Orang halus juga marah. Jadi ini makhluk halus, makhluk kasar. Hah? Nggak bisa dipegang. Yang enggak kelihatan. Ini makhluk kasar, makhluk halus nih. Orang kasar, orang halus. Kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Kenapa? Karena ada perasaan. Punya perasaan. Hah? Kenapa marah? Karena ada perasaan. Berasa. Ini orang kasar, orang halus. Kasar. Jadi kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Marah. Kenapa marah? Karena kita nggak nyadar diri kalau kita ini orang kasar. Lah iya, emang bener. Gua bukan orang halus. Saya mau dipanggil orang halus. Iya demi. Jadi Allah itu kasar apa halus? Hah? Kasar apa halus? Halus. Jadi kalau ngeraba baju Allah. Iya nggak kasar mata. Allah itu kasar apa halus? Enggak kasar, enggak. Kenapa? Karena Allah nggak bisa dirasa. Kenapa? Nggak bisa dilihat. Mata. Enggak bisa diraba, bukan bahan. Allah bukan bahan yang bisa diraba. Ini bahan kasar, ini bahan halus. Ini nggak bisa pakai indera, jangan paksa. Begitu. Jadi Allah itu manis apa pahit? Hah? Kenapa? Ih, Allah bukan gula. Allah itu nyaring apa halus?
Iya, kenapa? Karena Allah bukan suara. Jadi jangan pakai indera. Kalau nyari Allah, kan udah dibilang cara nyari yang ada dua. Pertama, pakai panca indera. Kalau kagak bisa jangan itu, jangan dipaksa, jangan. Wong kagak bisa pakai itu. Cara nyari Allah mau pakai jangan pakai itu. Kalau dibilang jangan pakai panca indera. Kalau nggak bisa pakai cara nyari Allah. Pakai Enggak mungkin ada bangunan kalau nggak ada tukang bangunan. Enggak mungkin ada tai ayam kalau nggak ada orang bilang nih tai ayam dari dulu udah ada. Salah, ayam dulu. Orang bilang bumi langit nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Ini ada orang bilang nih meja dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Salah. Yang benar? Ada kayu. Yang benernya? Baru bikin ada kayu. Tadinya ini ada yang bilang nih meja nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Salah. Salah. Yang benernya? Tukangnya dulu. Tukangnya dulu. Ada yang bilang bumi langit nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Ini ada yang bilang nih meja nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Salahnya di mana? Tukang bikin dulu. Ada yang bilang tai ayam nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Yang benar ayam dulu. Nih bumi langit nih dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Iya, jadi bumi dan langit ini dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Benar. Dari dulu sudah ada. Jadi kagak ada yang nyip. Kan sama kayak meja. Kan sama. Kan tadi dibilangin ngaji wujud. Ini kan ngajinya wujud. Yang punya wujud cuman selain Allah, kagak punya sifat wujud. Jangan sampai salah. Maka saya ambil contoh lagi biar gampang. Ini meja ini namanya bumi langit. Ini meja nih. Ini meja nih dari dulu udah ada belum? Hah? Jadi adanya baru apa dari dulu? Duluan apa? Ini karpet dari dulu udah ada. Benar apa salah? Yang benar bukan karpet dulu. Ini bumi langit dari dulu sudah ada. Benar apa salah? Yang benar Allah dulu. Nggak mungkin ada bumi langit kalau nggak ada salah yang bilang bumi langit dari dulu ada. Salah. Begitu. Dulunya tidak ada. Semuanya enggak. Yang ada cuma Allah. Enggak. Maka yang dulunya enggak ada disebut makhluk. Yang dulunya ada, dari dulu ada, sekarang ada, tapi nanti ada, namanya Tuhan. Itu tuh namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bersifat wujud kecuali Allah.
Isa dari dulu sudah ada, benar apa salah? Yang benar? Iya. Ama ibunya duluan siapa? Ibunya. Ibunya. Ama ibunya. Jadi Nabi Isa dulunya ada enggak? Enggak ada. Kan sama kayak kita. Dulunya enggak ada. Yang dulunya enggak ada Tuhan bukan? Namanya apa? Makhluk. Nabi Isa itu Tuhan bukan? Bukan. Yang benar nih. Benar. Namanya sebab dulunya tidak ada. Itu ada yang nyembah itu benar apa salah? Bilang. Tetangganya. Loh, ini tujuan kita di bumi ini ngedandanin tahu? Tahu. Biar bener nyembahnya. Jangan salah. Nyembahnya. Cuma dulunya nggak ada. Enggak punya sifat wujud. Yang kudu disembah mah yang punya sifat wujud. Namanya Allah. Itu yang kudu disembah. Begitu. Suruh ngaji. Ini aja. Yang ngaji aja nggak tahu ya. Ini kudu bener. Allah itu ada. Selain Allah tidak ada. Nih kita nih sebenarnya tidak ada. Adanya kita perwujudan bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Jadi kita ini asalnya tidak ada. Jadi adanya kita karena sebagai bukti ada Tuhan. Kita ini namanya wujud. Maka akal kita ini kalau pengen ketemu Allah kudu ngaji alam. Alam nih kudu kita aji, kudu ngaji biar kita ngerti. Biar ketemu Allah. Ada jeruk manis. Itu jeruk tuh bilang manisnya tuh ngomongnya kalau kedengeran nama kuping kita la ilaha illallah. Cuman kita enggak bisa dengar. Kalau kita dikasih denger sama Allah bakal nyaring di kuping kita la ilaha illallah. Sebab kata jeruk saya manis ini bukan sendiri. Ada yang ngasih manis. Bukan juga tanahnya manis. Bukan juga yang nanam manis. Airnya enggak manis, tapi manis. Itu ada Allah. Kelapa begitu, tahu kelapa enggak? Hah? Itu duluan batok, duluan air. Hah? Batok. Terus masuk airnya gimana batok begitu? Katanya tahu. Katanya tahu. Kan berarti belum tahu. Tahu kelapa enggak? Tahu. Duluan air, duluan batok. Air. Tanahnya gimana ya? Air dulu baru enggak ada tuh. Iya. Masukin gimana tuh? Makhluknya aja masih belum tahu. Masih ciptaan Allah. Apalagi mau nyari Allah. Makhluknya enggak tahu. Tuh kelapa muda tuh yang paling enak, kelapa pantai, kelapa gunung.
Biar tahu Allah, biar ngerti, biar paham. Hah? Kelapa yang ada di gunung apa ada yang di pantai Pulau Seribu? Hah? Hah? Yang paling manis nikmat air. Pantai kan. Hah? Yang di gunung. Hah? Wah, belum pernah minum kelapa muda.